Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja Anda berada, selalu Al-Fakir mengajak kepada saudaraku semua untuk bersama-sama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan. Marilah kita dalam kesempatan ini berusaha untuk mempelajari agama Islam, memahami agama Islam, sehingga hidup kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat di YouTube saya, terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada maksud dan tujuannya. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia tidak akan selama-lamanya tinggal di permukaan bumi ini. Cepat atau lambat kita akan mati atau kita akan meninggal dunia. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Termasuk saya sendiri, termasuk juga Anda. Ya. Karena kematian itu akan datang kepada siapa saja ketika memang sudah tiba waktunya, tiba saatnya. Maka ketika kita masih hidup, pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya, terutama untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat memang, karena cobaan kita selalu mengejar-ngejar dunia. Dunia yang kita kejar belum tentu kita dapatkan. Tapi akhirat yang kita tidak cari, dia akan mencari kita. Ya. Malaikat pencabut nyawa itu juga mengejar kita. Maka berhati-hati dalam hidup ini. Ya. Jangan sampai kita lalai. Ya. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Panggilannya kepada orang-orang beriman. Ya. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Ya, jangan setengah-setengah kita mempelajari Islam, memahami dalam-dalamnya. Ya, karena hidup ini penuh tantangan. Ya, hidup ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita nanti mati. Ya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin menuntut ilmu. Kapasitas iman seseorang ini di hadapan Allah nanti, ya dengan ilmunya. Ya. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan dunia, tidak akan kau dapatkan
jika tidak menggunakan ilmu. Akhirat pun sama. Apabila kita mencari kebahagiaan akhirat, ya, tidak akan didapatkan juga kecuali dengan ilmu. Jadi dunia kita harus cari dengan ilmu, akhirat juga kita cari dengan ilmu. Ya. Apabila kita nanti mati, meninggal dunia, ya, kita tidak membawa ilmu matematik. Ketika kita meninggal dunia, kita tidak membawa ilmu fisika, ilmu biologi, atau tidak bisa bahasa Inggris, atau tidak bisa ilmu-ilmu urusan dunia, tidak akan kita ditanyain. Tidak akan kita disiksa gara-gara tidak bisa matematik, ya, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa fisika, ilmu biologi, dan lain-lain urusan keduniaan. Tidak akan pernah kita disiksa. Lalu apabila kita nanti mati, tidak membawa ilmu agama, karena pada dasarnya agama ini harus pakai ilmu, ya, maka perlulah kita mengaji, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ya. Tuntutlah ilmu, ya. Kalau kita memang mengaku orang Islam, ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Logikanya aja, contoh saja, ya. Kita ingin bawa sepeda, ya, sepeda. Ya. Sepeda ini kan urusan dunia. Apakah ketika kita mengendarai sepeda, kalau tanpa ilmu bisa dikendarai? Berpikir sebentar. Apabila kita ingin bawa sepeda, itu kan urusan dunia, tidak ada urusan akhirat. Lalu tiba-tiba kita bawa sepeda itu, kita goes, kita naiki. Bisakah seseorang itu apabila tidak mempelajari ilmunya? Ilmu bawa sepeda, ya, itu ilmu. Jadi ilmu juga harus dipelajari, dilatih. Apalagi kita ingin mengendarai sepeda motor, kita tidak pernah belajar sepeda motor. Lalu tiba-tiba kita naikin motor, kita starter, kita jalanin. Bisakah? Tidak bisa. Kita harus pelajari ilmu. Mengendarai mobil, kendaraan yang lain, ya. Bisakah kita langsung kendarai? Tidak bisa, harus punya ilmu, ya. Atau dalam perbengkelan, tiba-tiba kita masuk bengkel, atau kita beli kuncinya sendiri, kita buka-buka kendaraan kita. Bisakah kita? Tidak bisa, kecuali ada ilmunya. Montirnya ada. Atau elektronik kita rusak, ya, kita solder, kita gunting sembarangan aja, ya. Bisakah itu? Tidak bisa. Semuanya dengan ilmu. Sama di dalam agama. Maka ayat yang tadi saya bawakan, surat Al-Baqarah 208 itu, hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang paling nyata buat kita. Setan senang manusia itu apabila bodoh, ya. Jadi pelajari ilmu, terutama adalah ilmu agama, ya. Kita baca Al-Quran harus pakai ilmu. Kita mempelajari satu hadis harus pakai ilmu. Kita mau menghafal Al-Quran juga pakai ilmu, ya. Membaca Al-Quran pakai ilmu. Ada ilmu tajwid, ya. Kalau kita asal-asalan cuma hanya mendengar saja, sekedar saja, ya hancur. Ada kaidah-kaidahnya itu yang harus kita pelajari, ya. Ya.
Contohnya dari kita biasa ngaji nguping dengar ya. Kita mendengar seseorang ngaji ya, mungkin suaranya indah, suaranya bagus, tapi tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya, tidak ada ilmu cara teknik membaca Al-Qur'annya, maka ngaco gitu. Ya. Itu contoh ya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia suaranya merdu, suaranya bagus, tapi mahrojul hurufnya, sifat-sifat hurufnya dibaca dengan benar, maka itulah yang termasuk sesuai dengan kaidah agama. Tidak asal-asalan. Karena apabila kita asal-asalan, maka hancur juga, artinya jadi berbeda. Ya. Contoh kecil saja. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, ini Allah Maha Besar. Tapi apa kita mengucapkan ujungnya dipanjangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Allah itu seperti gendang besar. Jadi Allah gendang besar, Allah bedug besar. Ya. Ini gara-gara kita salah. Dalam agama itu perlu belajar. Ya. Kenapa kita urusan dunia berani mati-matian? Banting tulang dibanting-banting, malam untuk siang untuk malam, berangkat pagi pulang pagi, kejar dunia. Ya. Terkadang dikejar-kejar juga tidak didapatkan. Ya. Padahal urusan akhirat lebih penting. Kenapa kita tidak kejar ilmu agama? Kita malas. Karena seakan-akan agama itu nggak dapat apa-apa. Ya. Padahal agama itu luar biasa. Ya. Untuk masa depan kita di akhirat kelak. Banyak pahala-pahalanya. Ya. Berapa sih gaji kita satu bulan? Mungkin bisa 10 juta. Atau gaji kita sebulan bisa 20 juta, 50 juta, mungkin 100 juta. Ya. Tapi apabila kita sholat saja 2 rakaat, dunia serta isinya akan didapatkan. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi sholat fajar, ya, sholat sunnah 2 rakaat saja, maka pahalanya, kata Nabi, dunia serta isinya. Belum sholat-sholat yang lain, belum ibadah-ibadah yang lain. Ya, puasa kita, baca Al-Quran kita, ya, banyak pahala-pahala di sini. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mencarinya, malas. Ya. Apalagi kita membaca Al-Quran, ya, pahalanya tuh dilipat gandakan, 1 menjadi 10 kebaikan. Ya, luar biasa. Tapi kita tidak mau berusaha. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan saling mengajarinya. Ya, ajari anak kita, ajari istri kita, ajari saudara kita. Lalu bagaimana mungkin kita mau mengajari anak-anak dan istri kita apabila kita nggak bisa ngaji, kita malas ngaji? Ayo mulai, mumpung kita masih diberi waktu, diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, duduk, fokus, konsentrasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita baca Al-Quran. Ya, jangan asal baca, ada ilmu tajwidnya itu. Ya, apabila kita bacanya benar,
akan dilipat gandakan satu ukurannya, satu huruf menjadi satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Apa kata Nabi di dalam satu hadisnya? Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun wa lam mim harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, ya, maka kata Nabi, satu hurufnya akan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Jadi alif lam mim itu 3 huruf, alif lam mim 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Belum bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf, 190 kebaikan. Kenapa kita tidak mempelajari itu? Ya, untuk investasi kita di akhirat kelak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mulai giat. Ya, mudah-mudahan di channel YouTube saya ini, saudaraku semua, ya, yang melihat, ayo belajar terus. Di mana saja belajar boleh. Ya. Di mana saja. Ustaz siapa saja. Ya. Pelajari terus. Sehingga kita dapat investasi dari amal-amal pahala ngaji kita, sholat kita, puasa kita. Ya, jangan putus asa. Sulit memang kalau sudah seumur usia sudah lanjut mempelajari, tapi kita jangan putus asa, berusaha semaksimal mungkin. Pasti Allah akan mudahkan. Ya. Jadi kita justru jangan leha-leha. Kita nggak bisa ngaji nyantai-nyantai saja. Berat saudara. Belum anak kita, istri kita tidak sholat, tidak ibadah, tidak pernah ngaji, kita santai-santai saja. Kita khawatir anak kita tidak makan dan minum. Ya, tapi kita tidak khawatir anak kita masuk ke dalam neraka. Di dalam surat At-Tahrim kan sudah dijelaskan. Di ayat 6. Allah Subhanahu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, lindungilah diri kalian, termasuk diri kita, ya, dan keluarga kita, anak dan istri kita dari api neraka. Api neraka itu terdiri dari batu yang panas. Ya, berat kita cerita neraka. Maka lindungilah keluarga kita untuk mempelajari ilmu agama. Ya, karena di sana itu nanti di akhirat itu udah nggak laku lagi dunia, nggak ditanya lagi tuh. Ya, kita punya harta, kita punya mobil, ya, punya kemewahan. Kalau kita mati, apa yang kita bawa? Ya, harta kita tinggalkan. Apabila kita meninggalkan anak kita, kalau anak kita orang soleh, dimanfaatkan harta kita. Kita meninggalkan istri kita, ya, istri kita masih cantik, nikah lagi dia. Ya, bukan dilarang urusan dunia, tapi jangan terlalu engkau kejar-kejarkan sehingga melalaikan urusan akhirat. Ya, kita cari nafkah, betul itu kewajiban, tapi jangan sampai melalaikan. Ya, sehingga di dalam surat At-Takatsur Allah Subhanahu berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala sawfa ta'lamun, tsumma kala sawfa ta'lamun. Kala law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Janganlah kalian seperti itu bermegah-megahan dengan rakus, dengan tamak mencari urusan keduniaan, sehingga kaum kumpulkan sana dan sini, hidupnya pelit, ya, pelit sama harta, ya, lupa diri, melalaikan, sehingga dia baru sadar ketika masuk ke dalam kubur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Saya kira itu saja. Nanti kita sambung lagi di dalam YouTube channel saya. Ya, mudah-mudahan